Cara mengobati flu dengan cepat. Walaupun sebagian besar serangan flu akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 4 hingga 7 hari, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meredakan gejalanya dan membantu memulihkan lebih cepat. Pertimbangkan penggunaan obat alami seperti tanaman herbal, vitamin, dan makanan untuk meredakan flu dengan cepat. Legakan saluran pernapasan. Minum banyak cairan hangat. Memilih cairan hangat dapat membantu mengencerkan lendir dalam sinus sehingga melancarkan aliran dan membuat Anda merasa lebih baik dengan cepat. Penelitian menunjukkan bahwa meminum cairan hangat dapat meredakan gejala flu seperti pilek bersin, sakit tenggorokan, dan lemas. Teh panas tanpa kafein bisa menjadi pilihan. Pilihlah teh herbal seperti chamomile atau peppermint untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh Anda. Tambahkan sedikit madu dan lemon untuk menenangkan tenggorokan dan mempertahankan efeknya lebih lama. Chamomile juga dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan kelelahan. Teh hijau juga dapat melegakan hidung yang tersumbat serta meredakan gejala alergi jika diminum secara teratur. Teh herbal tradisional yang dikenal sebagai pelapis tenggorokan diketahui memiliki efek yang jauh lebih baik untuk meredakan sakit tenggorokan dibandingkan teh biasa. Kaldu panas juga merupakan pilihan yang tepat saat flu. Minumlah kaldu sayuran atau kaldu ayam banyak-banyak, namun pilihlah kaldu rendah natrium agar Anda tidak terlalu banyak mengkonsumsi garam. Sup ayam dapat membantu menenangkan sakit tenggorokan, mengencerkan lendir, dan melegakan hidung tersumbat. Jika Anda suka minum kopi, Anda tidak perlu menghindarinya. Minum kopi diketahui dapat meningkatkan kewaspadaan pada penderita flu. Namun, anak-anak sebaiknya tetap terus menghindari konsumsi kafein. Sebaiknya, cairan utama yang Anda konsumsi adalah air hangat, teh, dan kaldu. Karena terlalu banyak konsumsi kafein dapat menyebabkan dehidrasi. Hindari konsumsi alkohol, karena alkohol dapat memperparah sumbatan dan pembengkakan di dalam hidung. Kemudian mandi uap. Uap dapat melembabkan saluran dalam hidung sehingga mengurangi iritasi. Selain itu, efek menenangkannya juga akan meredakan gejala flu. Siapkan air panas dan berendamlah atau awali hari-hari selama Anda terserang flu dengan mandi air panas, atau minimal Anda berendam kepala Anda ditutup dengan handuk dalam sebuah baskom dengan air panas dan hirup uapnya. Untuk mendapatkan manfaat dari uap yang dikeluarkannya, Anda bisa menggunakan bola-bola mandi yang bermanfaat untuk meredakan hidung tersumbat. Untuk melakukan terapi uap singkat, panaskan sepanci air hingga tepat sebelum mendidih. Saat mulai mengeluarkan uap, angkat panci dari kompor dan letakkan di permukaan yang cukup kuat seperti meja atau meja dapur. Bungkukan kepala Anda di atas panci, namun jangan terlalu dekat dengan uap maupun air di dalamnya, karena Anda bisa terluka. Tutup kepala Anda dengan handuk, hirup udara yang keluar selama 10 menit. Anda bisa melakukan perawatan ini hingga 2-4 kali sehari. Kemudian Anda bisa menambahkan beberapa tetes minyak asiri ke dalam air. Minyak asiri ke dalam air merupakan cara yang ampuh untuk melegakan sinus sekaligus mendapatkan manfaat aromaterapi. Coba gunakan minyak peppermint untuk melegakan sakit kepala sinus. Minyak eucalyptus juga dapat melegakan hidung tersumbat. Jangan gunakan minyak tea tree karena beracun jika tertelan. Pertimbangkan oil pulling. Oil pulling itu adalah semacam pengobatan yang menggunakan minyak untuk mengeluarkan bakteri dan kuman dari dalam mulut. Sebagian besar mikroorganisme dapat larut dalam kandungan lemak dalam minyak sehingga Anda dapat keluarkan bersama dengan minyak. Gunakan minyak kelapa.
Minyak kelapa berkhasiat sebagai antibakteri dan mengandung asam urat yang merupakan senyawa antimikroba. Gunakan minyak organik, minyak wijen, dan minyak biji bunga matahari juga bisa Anda gunakan ya. Namun minyak kelapa memiliki khasiat tambahan yang lebih bagus. Caranya, tuangkan 1 sendok minyak dan gunakan untuk berkumur di dalam mulut selama paling tidak 1 menit. Semakin lama Anda menggunakannya minyak untuk berkumur, semakin banyak bakteri yang dapat dikeluarkan. Gunakan minyak untuk berkumur ke seluruh bagian dalam mulut, isap hingga melalui sela-sela gigi, dan pastikan agar minyak tidak menyentuh gusi Anda. Jangan menelan minyak. Jika Anda kesulitan berkumur tanpa menelan, buang sedikit minyak dari mulut Anda. Setelah berkumur, buang minyak ke dalam tempat sampah. Lanjutkan dengan berkumur dengan air hangat kuku ya. Dan juga Anda bisa menggunakan metode neti pot. Metode neti pot ini dirancang untuk mengeluarkan lendir dari saluran sinus dan meredakan gejala flu selama beberapa jam melalui irigasi nasal. Seperti ini jadinya. Jadi larutan salin akan dituangkan ke dalam satu lubang hidung dan mengeluarkan lendir melalui lubang hidung lainnya. Neti pot ini tersedia di sebagian toko obat atau apotik ya. Dan Anda bisa mencarinya di sana, tapi tidak semua apotik ada. Awali dengan menggunakan neti pot sekali sehari tanpa gejala flu masih Anda rasakan. Saat gejala flu masih Anda rasakan. Setelah Anda merasa lebih baik, tambahkan frekuensinya menjadi 2 kali sehari. Buat salin atau belilah obat dari apotek. Tetapi jika Anda ingin membuatnya sendiri, campurkan 1/4 sendok teh garam atau garam monodium dan 1/4 sendok teh soda kue atau 1/4 teh soda kue dan 200 ml air matang ya, sekitar 1 gelas tapi tidak penuh. Anda sebaiknya menggunakan air distilasi atau air matang karena air keran mungkin akan membawa parasit dan amuba. Kemudian isi neti pot tadi dengan 120 ml larutan salin tadi, namanya larutan salin. 120 ml berarti sekitar setengahnya dari gelas yang tadi ya. Berdiri di dekat tempat pembuangan air dan miringkan kepala Anda sekitar 45 derajat. Letakkan corong neti pot atau Anda bisa bikin sendiri neti pot dari apapun ya yang bisa dimasukkan ke dalam lubang hidung Anda. Dan kemudian miringkan neti pot untuk menuangkan larutan salin, namanya larutan salin, ke dalam salah satu lubang hidung dan biarkan larutan itu mengalir ke lubang hidung lainnya. Ulangi pada lubang hidung lainnya. Kemudian cara yang lain adalah tiup hidung Anda ya. Walaupun Anda perlu meniup hidung untuk melegakan saluran sinus flu, jangan meniupnya terlalu kuat. Tekanan Anda saat Anda meniup hidung dengan keras dapat mempengaruhi telinga. Akibatnya telinga Anda pun akan sakit dan sakit saat sudah terserang flu, sakit lagi ya. Jadi pastikan untuk meniup dengan lembut dan cukup lakukan seperlunya saja. Dokter menganjurkan untuk menutup salah satu lubang hidung dengan jari saat meniup melalui lubang hidung lainnya dengan lembut ke arah tisu. Cuci tangan Anda setiap kali meniup hidung. Jadi tutup lubang hidung Anda sebelah dan Anda bisa meniupnya, tiupkan lubang hidung Anda di sebelahnya dengan perlahan-lahan ya. Kemudian Anda perlu mencuci tangan untuk menyingkirkan bakteri pada virus penyebab infeksi yang menempel pada tangan Anda. Anda juga bisa menggunakan pelembab ruangan atau pelembab udara yang terbuat dari, sekarang Anda bisa mendapatkannya di supermarket terdekat.
elektronik yang berisikan cairan air biasa, kemudian bisa digunakan seperti aromaterapi, dan itu bisa mengeluarkan uap ya. Jadi humidifier ini untuk melembabkan udara sehingga saluran hidung Anda akan tetap lembab dan lebih mudah untuk mengalirkan lendir. Nyalakan humidifier ini atau pelembab ruangan ini di malam hari untuk membantu melancarkan pernapasan. Pastikan untuk membersihkannya secara teratur. Anda juga bisa meningkatkan kelembaban udara dengan mendidihkan 2 cangkir air distilasi atau air panas, air matang di dalam panci. Gunakan air ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengotor dalam air yang dapat memperparah gejala flu Anda. Tanaman, jika Anda mempunyai sebuah tanaman di rumah, itu juga merupakan humidifier atau pelembaban udara. Bunga, daun, dan batang tanaman ini dapat melepaskan uap ke dalam udara. Tanaman ini juga dapat membersihkan udara dari karbon dioksida dan bahan pelembab polusi lainnya. Pilihan tanaman yang bagus meliputi lidah buaya, palem bambu, beringin, dan berbagai tanaman lainnya ya yang bisa untuk disimpan di ruangan. Kemudian Anda juga bisa menggunakan cara yang lainnya seperti gunakan peppermint, daun peppermint ya, banyak digunakan untuk meredakan gejala flu. Kandungan utamanya adalah mentol, suatu dekongestan kuat, yaitu kuat ya, dapat mengencerkan lendir dan dahak. Selain itu juga bermanfaat untuk meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Anda dapat membeli peppermint dalam sediaan minyak asiri, tablet isap, ekstrak suplemen, teh herbal dalam bentuk segar maupun kering. Teh peppermint dapat membantu meredakan sakit tenggorokan. Seduh 1 kantong teh sekitar 3 sampai dengan 4 gram daun kering dalam air panas, tambahkan sedikit madu untuk meredakan batuk. Jangan gunakan minyak peppermint atau mentol pada anak berusia kurang dari 2 tahun. Jadi ini hanya untuk orang dewasa ya, atau 3 tahun ke atas. Minyak peppermint aman untuk digunakan sebagai aromaterapi dan minyak gosok. Jangan minum minyak peppermint secara langsung ya, itu tidak disarankan. Gunakan madu mentah. Madu memiliki khasiat sebagai antiviral dan dapat memperkuat daya tahan tubuh. Khasiat madu mentah dapat lebih bagus lagi. Madu mentah berwujud padat dalam suhu ruang dan memiliki rasa sedikit lebih tajam dibandingkan madu yang telah dipasteurisasi ya atau diolah. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, carilah madu mentah yang dipanen di sekitar tempat tinggal Anda, karena juga dapat membantu tubuh Anda melawan bahan penyebab alergi di lingkungan ya. Anda dapat menggunakan campuran madu dan lemon sebagai minuman pereda sakit tenggorokan dan batuk. Jangan berikan madu kepada anak-anak yang berusia kurang dari 1 tahun. Itu sangat tidak disarankan. Kemudian konsumsi bawang putih. Bawang putih dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta berkhasiat sebagai antiviral ringan. Walaupun khasiat bawang putih cukup menjanjikan, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan manfaat bawang putih dalam melawan flu. Anda bisa menggunakan bawang putih sebagai suplemen atau mengonsumsinya bersama makanan. Anda sebaiknya berusaha mengkonsumsi 2-4 siung bawang putih setiap hari untuk memaksimalkan efeknya ya. Berkumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam yang hangat dapat membantu melembabkan tenggorokan yang gatal. Campurkan 1/4 atau setengah sendok ke dalam kurang lebih 1 gelas air hangat, air matang ya. Gunakan air garam untuk berkumur selama 1 menit, kemudian buang. Ulangi langkah ini setiap beberapa jam jika perlu. Jika minta anak-anak untuk berkumur karena mereka mungkin tidak sengaja akan menelannya, jangan digunakan pada anak-anak karena ini akan secara tidak sengaja akan tertelan.
Konsumsi vitamin C. Vitamin C adalah suatu antioksidan yang dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin C memang tidak akan menyembuhkan flu, namun dapat membantu tubuh Anda lebih pulih lebih cepat ya. Sebagian besar orang dewasa sebaiknya mengkonsumsi antara 65 sampai dengan 90 mg vitamin C setiap hari dan tidak lebih dari 2000 mg setiap hari dalam seharinya. Buah jeruk, paprika, buah kiwi, bayam, serta sayur-sayuran mentah lainnya adalah sumber vitamin C. Jangan konsumsi vitamin C berlebihan. Selain ada kemungkinan overdosis, tubuh Anda pun tidak dapat menyimpan kelebihan vitamin C. Tubuh Anda akan mengeluarkan vitamin C yang tidak digunakannya melalui urin. Minum cukup cairan, ya. Minum yang cukup. Mencukup cairan tubuh dapat membantu menenangkan sakit tenggorokan. Minum air banyak, air putih, sari buah, atau kaldu bening. Jika muntah-muntah, mungkin Anda perlu meminum minuman olahraga yang mengandung elektrolit untuk mengembalikan keseimbangannya ya. Air lemon hangat atau madu dapat membantu melegakan hidung tersumbat. Campur setengah buah lemon dengan 1 cangkir air hangat, tambahkan madu sesuai selera. Sari apel juga dapat meredakan sakit tenggorokan. Tuangkan 1 cangkir sari apel ke dalam gelas, tahan di microwave atau dihangatkan selama 1 menit. Dan wanita sebaiknya mengkonsumsi paling tidak 9 cangkir atau 2 liter setiap harinya dalam kondisi sehat. Sementara pria sebaiknya mengkonsumsi paling tidak 13 cangkir atau 3 liter cairan setiap hari dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sakit, sebaiknya berusaha minum lebih banyak lagi ya. Hindari alkohol dan minuman yang mengandung kafein. Alkohol dapat memperparah peradangan. Selain itu, baik alkohol maupun kafein dapat menyebabkan dehidrasi. Banyak istirahat. Tubuh Anda perlu istirahat agar dapat pulih lebih cepat. Jadi mintalah izin sakit jika Anda sedang kerja. Rekan kerja Anda juga mungkin tidak ingin terlalu tertular flu. Memaksakan diri dapat membuat daya tahan tubuh Anda semakin lemah, sehingga membuat Anda lebih lama pulihnya ya. Cobalah untuk tidur siang karena flu dapat membuat tubuh merasa lemah dan Anda harus menyimpan tenaga. Jika sulit bernapas saat tidur, tinggikan kepala Anda dengan bantal agar lebih mudah bernapas. Kelola stres Anda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa melatih teknik relaksasi dapat membantu memperpendek serangan flu. Beberapa teknik latihan pereda stres antara lain latihan pernapasan, yoga, dan tai chi. Ya, jika Anda tidak mengenal tai chi atau yoga, cukup tarik napas, tahan, keluarkan, tarik napas, tahan, dan keluarkan. Itu sudah cukup ya. Untuk berlatih pernapasan dalam, letakkan salah satu tangan di dada dan tangan lainnya di bawah perut, di perut bagian bawah ya. Tarik napas panjang perlahan-lahan dari hidung dalam 4 hitungan ya. Perut Anda seharusnya akan terasa mengembung dan menekan tangan Anda. Tahan napas Anda selama 4 hitungan, kemudian lepaskan perlahan-lahan dalam 4 hitungan juga. Dan yoga adalah latihan tubuh dan jiwa yang memperbaiki kebugaran, menurunkan tekanan darah tinggi, membantu menenangkan dan meningkatkan kepercayaan diri, serta mengurangi stres dan rasa cemas. Yoga memanfaatkan beberapa postur fisik, latihan pernapasan, dan meditasi untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yoga adalah jenis yoga yang paling lazim dipraktekkan ya. Fokus utama Hatha Yoga adalah postur fisik yang disebut asana. Dengan tujuan menyeimbangkan kehidupan seseorang, selama berlatih yoga, peregangan diikuti dengan pemanjangan, memungkuk diikuti dengan melengkungkan tubuh ke depan, dan latihan fisik diikuti dengan meditasi. Kemudian ada juga yang olahraga lainnya yang bisa menyembuhkan, yaitu ya secara alami. Kemudian Anda bisa mencoba aromaterapi. Aromaterapi dapat membantu Anda untuk rileks. Tuangkan beberapa tetes minyak asiri atau minyak apapun yang Anda sukai ke dalam humidifier yang sudah saya sebutkan tadi.
atau Anda bisa membuat ya humidifier atau kelembapan udara, jadi dia bisa memancarkan percikan air atau percikan air ketika Anda masak, itu disebutnya, itu bisa melembabkan udara ya. Anda bisa memasukkan lemon balm, adalah salah satu jenis tanaman mint yang sering digunakan untuk membantu relaksasi dan mengurangi rasa cemas. Kemudian jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter ya. Apalagi jika Anda mengalami sesak napas atau mengi. Kesulitan bernapas adalah kondisi darurat. Buatlah janji pemeriksaan dengan dokter. Kapan bisa dikunjungi? Dokter akan memberikan perawatan untuk melancarkan pernapasan Anda. Contohnya, Anda mungkin membutuhkan perawatan tertentu agar bisa bernapas dengan lancar. Jika demikian, dokter bisa memberikan perawatan di kliniknya. Dan jika suhu melebihi 38,5 atau lebih dari 5 hari, dalam kasus pilek biasa, demam yang Anda alami seharusnya akan reda dengan cepat. Namun demam dalam waktu lama bisa jadi menandakan inspeksi penyakit semakin buruk. Dokter bisa mencari tahu penyebab demam Anda semakin buruk dan meresepkan perawatan yang tepat. Bagi anak-anak yang berusia kurang dari 12 tahun, kunjungi dokter apabila demam terjadi selama lebih dari 2 hari. Bayi berusia kurang dari 12 minggu membutuhkan perawatan medis apabila mengalami demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Demikian artikel yang saya bacakan untuk Anda untuk kali ini, yaitu cara mengobati flu dengan cepat. Semoga bermanfaat dan wassalam.